Selamat datang lagi di Prodi Pembangunan Sosial, Universitas Gunung Kidul. Saudaraku para mahasiswa UGK yang kami banggakan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting yang akan mengubah cara Anda bekerja sebagai pekerja sosial. Kita akan belajar bahwa niat baik saja, meskipun mulia, tidak pernah cukup. Karena itu, kita akan mempelajari 8 metode komunikasi perubahan perilaku. Bukan sembarang metode nih, tapi metode yang telah terbukti efektif melalui berbagai eksperimen. Inilah yang akan kita kuasai bersama hari ini. Oke ya kawan-kawan, kita mulai membuka sesi hari ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar provokatif. Yaitu, apakah niat baik saja sudah cukup untuk menjadi pekerja sosial yang berdampak? Nah, saya ingin Anda benar-benar merenungkan pertanyaan itu sebelum saya melanjutkan. Jawabannya adalah tidak. Dan ini bukan kritik. Ini adalah kesimpulan dari ratusan studi evaluasi program sosial yang dilakukan di seluruh dunia selama beberapa dekade terakhir. Program-program yang dirancang dengan penuh semangat dan niat terbaik, yang dijalankan oleh orang-orang yang berdedikasi tinggi, ternyata tidak memberi dampak apapun. Malah ada yang justru menghasilkan dampak negatif. Lalu apa yang membedakan program yang benar-benar mengubah perilaku dari yang tidak? Jawabannya ada pada 3 kata kunci yang perlu Anda pahami sejak awal. Kata pertama adalah eksperimen. Dalam ilmu perilaku, eksperimen berarti kita menguji sebuah intervensi secara terkontrol. Kita membandingkan kelompok yang mendapat intervensi dengan kelompok yang tidak mendapatkannya. Lalu kita mengukur perbedaan hasilnya secara objektif. Kata kedua adalah Randomized Controlled Trial atau yang biasa disingkat RCT. Ini adalah standar emas dalam ilmu perilaku dan kedokteran. Dalam RCT, orang-orang secara acak dibagi ke dalam kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa perbedaan hasil yang kita amati benar-benar disebabkan oleh intervensi kita, bukan oleh faktor-faktor lain yang tidak kita kendalikan. Dan kata ketiga adalah replikasi. Satu eksperimen saja tidak cukup. Sebuah metode baru dianggap benar-benar terbukti ketika ia menghasilkan hasil yang konsisten di berbagai konteks, berbagai budaya, dan berbagai populasi. Nah, 8 metode yang akan kita pelajari hari ini telah melewati ketiga tahap itu. Bukan metode baru yang belum teruji. Ini adalah metode-metode yang sudah terbukti mengubah perilaku manusia secara nyata, di laboratorium, di lapangan, dan di berbagai belahan dunia. Tugas kita hari ini adalah menguasainya dan membawanya ke pekerjaan sosial yang akan kita laksanakan di masyarakat yang kita layani. Sekarang kita masuk ke metode pertama, dan saya jamin ini akan mengubah cara Anda melihat lingkungan sekitar Anda selamanya. Metode pertama bernama nudge, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya sebagai dorongan halus. Bayangkan ini. Anda berdiri di depan meja prasmanan sebuah kafetaria. Di sebelah kiri ada salad segar dan buah-buahan. Di sebelah kanan ada gorengan dan makanan berlemak tinggi. Tanpa Anda sadari, Anda akan mengambil apa yang ada di depan Anda lebih dulu. Dan apa yang ada di depan Anda tergantung pada bagaimana meja itu dirancang. Inilah yang dibuktikan oleh Brian Wansink dan rekannya di Cornell University tahun 2006. Tanpa mengubah menu apapun, tanpa memberikan edukasi gizi apapun, para peneliti hanya mengubah posisi makanan di meja prasmanan. Saat makanan sehat diletakkan di posisi paling pertama dan paling mudah dijangkau, maka apa hasilnya? Apakah ada perubahan perilaku? Ternyata konsumsi makanan sehat meningkat rata-rata 18%, hanya karena perubahan posisi letak makanannya. Tidak ada ceramah, tidak ada poster larangan, tidak ada insentif finansial, hanya perubahan desain konteks. Nah, ini adalah inti dari nudge. Richard Thaler dan Cass Sunstein, dua ilmuwan yang mengembangkan konsep ini secara sistematis, menyebutnya sebagai choice architecture atau arsitektur pilihan. Ide dasarnya sederhana namun sangat kuat, yaitu cara pilihan disajikan sangat menentukan pilihan yang diambil. Sekarang ada satu eksperimen lagi yang buktinya bahkan lebih dramatis. Ini adalah studi oleh Bridget Medrian dan Dennis Shea tahun 2001 tentang tabungan pensiun karyawan.
Sebelumnya dibuat aturan bahwa karyawan harus secara aktif mendaftar untuk ikut program pensiun. Karyawan harus aktif mendaftar agar ikut dalam program tabungan pensiun. Nah, dalam aturan seperti ini, hanya 49% karyawan yang mendaftar, banyak yang tidak mendaftar. Kemudian aturannya diubah. Setiap karyawan baru dibuat otomatis terdaftar dalam program pensiun, dan yang tidak mau ikut program itu harus secara aktif mengundurkan dirinya dari program itu. Nah, apa hasil dari aturan baru itu? Ternyata tingkat keikutsertaan naik drastis, melompat menjadi 86%. Ada selisih 37% hanya dari perubahan pilihan default di sistem program pensiun itu. Sekarang, bagaimana Anda menerapkan metode ini di Gunung Kidul? Ada 3 prinsip operasional yang bisa langsung Anda gunakan. Prinsip pertama adalah buat agar perilaku positif yang ingin dibangun menjadi perilaku default. Kalau Anda ingin mendorong warga menabung melalui bank milik warga, maka rancang sistem di mana semua warga yang layak secara otomatis menjadi menabung. Misalnya, tiap anggota keluarga dari pemilik dan pengurus bank itu otomatis menjadi penabung. Sedangkan warga yang tidak mau menabung, maka mereka harus mengurus administrasi keluar dari daftar penabung pada bank warga itu. Contoh lain, jika kita ingin agar semua warga di suatu RT menjadi peserta bank sampah, maka dibuat aturan agar tiap warga di RT itu otomatis menjadi peserta bank sampah. Sedangkan warga yang tidak mau aktif jadi anggota bank sampah, maka mereka harus mengurus administrasi keluar dari daftar anggota bank sampah. Prinsip kedua adalah buat agar perilaku positif yang ingin dibangun menjadi perilaku yang menjadi paling mudah dijangkau. Di meja pendaftaran Posyandu, letakkan formulir pendaftaran di posisi paling pertama. Di pertemuan kelompok warga, letakkan daftar hadir di pintu masuk, bukan di meja belakang. Prinsip ketiga adalah hilangkan gesekan penghambat dari perilaku positif yang ingin dibangun. Jika Anda ingin agar wajib pajak segera melaporkan pajaknya, maka buat langkahnya menjadi mudah dan kurangi tugas lain yang menghambatnya. Setiap langkah tambahan yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, maka itu akan mengurangi probabilitas seseorang melakukannya. Tugas Anda adalah memangkas langkah-langkah penghambat itu. Nudge adalah salah satu metode KPP yang paling efektif, paling murah, dan paling etis, karena ia tidak memaksa, tidak memanipulasi, dan tidak mengambil kebebasan pilihan dari siapapun. Kawan-kawan mahasiswa Prodi PSUGK, kita lanjut ke metode kedua ya. Para ahli menyebutnya sebagai salah satu temuan paling mengubah paradigma dalam ilmu komunikasi selama 50 tahun terakhir. Namanya adalah framing effect, atau efek pembingkaian atau efek penonjolan. Izinkan saya mulai dengan sebuah skenario sederhana. Bayangkan ada sebuah wabah penyakit yang akan menewaskan 600 orang. Lalu kita misalkan juga, pemerintah menawarkan 2 program penanganannya, program A dan program B. Untuk program A, pemerintah menyatakan bahwa 200 orang akan diselamatkan. Sedangkan untuk program B, pemerintah menyatakan ada kemungkinan sepertiga dari 600 orang itu akan selamat dan kemungkinan juga sebanyak 2/3-nya tidak ada yang selamat. Perhatikan bahwa pada pernyataan program B ada kata kemungkinan dan informasinya lebih rumit. Nah, kalau kita diminta memilih tawaran pilihan itu, maka sangat mungkin banyak dari kita akan memilih program A yang terasa lebih pasti. Sekarang coba kita ubah pernyataan program itu. Skenario dibuat sama, tapi dengan bingkai berbeda. Kebalikannya. Untuk program A kita katakan 400 orang akan meninggal. Lalu untuk program B kita katakan ada kemungkinan sepertiganya tidak ada yang meninggal dan kemungkinan 2/3-nya dari 600 orang itu meninggal. Secara matematis, kedua skenario itu identik persis. Program A di skenario pertama sama persis dengan program A di skenario kedua, hanya dibingkai berkebalikan. Tapi ketika Amos Tversky dan Daniel Kahneman melakukan eksperimen ini pada tahun 1981, hasilnya luar biasa. Ketika narasi program itu dibingkai dengan menonjolkan keuntungan, maka 72% memilih program A. Tapi ketika dibingkai dengan menonjolkan kerugian, hanya 22% yang memilih program A. Narasi yang rasional dan identik menghasilkan pilihan yang sangat berbeda, hanya karena cara pembingkaiannya. Nah, mengapa ini terjadi? Fondasi teoritisnya ada pada prospek teori, yang menjelaskan satu fakta psikologis yang sangat penting, yaitu rasa sakit karena kehilangan sesuatu terasa sekitar 2 kali lebih intens dibandingkan kesenangan dari mendapatkan sesuatu yang nilainya setara.
Inilah yang disebut loss aversion atau aversi terhadap kerugian. Makna sederhananya adalah bahwa manusia akan cenderung menghindari kerugian. Implikasi praktisnya untuk pekerja sosial sangat langsung dan sangat kuat. Untuk perilaku pencegahan, yaitu perilaku yang tujuannya menghindari sesuatu yang buruk, seperti vaksinasi, penggunaan jamban sehat, pemeriksaan kesehatan rutin, dan sebagainya, maka gunakan loss framing atau penonjolan kerugian. Tunjukkan apa yang berisiko hilang atau rusak jika mereka tidak bertindak. Contoh konkretnya seperti ini. Daripada berkata, kalau anak Anda diimunisasi, ia akan sehat dan tumbuh dengan baik, cobalah berkata, kalau anak Anda tidak diimunisasi, maka ia beresiko menderita penyakit, padahal penyakit itu bisa dicegah. Pesan kedua terbukti secara eksperimental lebih efektif untuk mendorong tindakan. Tapi ada satu catatan kritis yang tidak boleh Anda lewatkan. Konteks budaya sangat menentukan efektivitas framing. Di beberapa komunitas, terutama komunitas yang sangat menjaga harga diri dan harmoni sosial, pesan yang bersifat loss framing atau penonjolan kerugian yang terlalu keras bisa memicu rasa malu yang defensif dan justru kontraproduktif. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa pada beberapa kasus, menonjolkan keuntungan atau gain framing juga dapat efektif mendorong perubahan perilaku masyarakat. Karena itu, sebagai pekerja sosial yang bekerja langsung di komunitas Gunung Kidul, Anda memiliki keunggulan yang tidak dimiliki peneliti manapun, yaitu pemahaman mendalam tentang dinamika budaya lokal. Gunakanlah keunggulan itu untuk menyesuaikan framing dengan konteks nyata yang Anda hadapi. Sekarang kita masuk ke metode ketiga, namanya adalah komitmen publik. Metode ini berpijak pada teknik eksperimental yang dikenal sebagai foot in the door, atau dalam bahasa Indonesia, teknik kaki di pintu. Mari saya mulai dengan sebuah analogi yang sangat sederhana. Bayangkan Anda ingin meminjam motor teman Anda untuk perjalanan yang cukup jauh. Kalau Anda langsung memintanya, maka besar kemungkinan akan ditolak. Tapi kalau Anda mulai dengan meminjam charger handphone dulu, lalu meminjam payung, lalu meminta izin pakai motornya, maka kemungkinan Anda untuk mendapatkan jawaban iya akan jauh lebih besar. Mengapa? Karena setiap persetujuan kecil akan menciptakan konsistensi psikologis yang membuka jalan bagi persetujuan berikutnya yang lebih besar. Inilah yang dibuktikan secara eksperimental oleh Jonathan Friedman dan Scott Fraser pada tahun 1966. Mereka melakukan eksperimen lapangan di lingkungan perumahan di California. Peneliti meminta izin warga untuk memasang papan besar bertuliskan "Drive Carefully" di halaman depan rumahnya. Papan itu cukup besar dan relatif mengganggu estetika. Eksperimen pertama adalah peneliti langsung datang ke rumah warga untuk meminta izin agar diperbolehkan memasang papan besar itu di halaman depan rumahnya. Dalam eksperimen ini, berapa persen dari warga yang menyetujui pemasangan itu? Ternyata, hanya 21% warga yang menyetujuinya. Lalu dibuat eksperimen kedua. Cara minta izinnya diubah. Terlebih dahulu, kepada kelompok warga lainnya, dimintakan izin untuk memasang stiker kecil di jendela. Lalu 2 minggu kemudian, barulah peneliti datang lagi untuk meminta izin agar diperbolehkan memasang papan pengumuman yang besar tadi. Ternyata, 56% dari kelompok warga itu yang setuju untuk dipasangi papan pengumuman besar di depan rumahnya. Walau papan besar itu mengganggu estetika, tapi mereka setuju dipasang. Nah, ini perbedaan yang dramatis, hanya dari urutan permintaan izin. Mengapa ini bekerja seperti itu? Inilah yang dijelaskan oleh Leon Festinger dalam Cognitive Dissonance Theory. Otak manusia memiliki kebutuhan psikologis yang sangat kuat untuk berperilaku konsisten dengan pernyataan yang sudah pernah diucapkan, terutama di hadapan orang lain. Begitu seseorang berkata ya di depan publik, ia membangun citra dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab dan konsisten. Dan untuk mempertahankan citra itu, ia termotivasi untuk menepati komitmen itu. Sekarang ada 3 langkah operasional yang bisa langsung Anda terapkan di lapangan. Langkah pertama, mulailah selalu dengan permintaan kecil yang mudah disetujui. Jangan langsung meminta warga berkomitmen pada perubahan besar, tapi mulai dari pertanyaan yang hampir pasti dijawab ya. Misalnya, apakah Bapak setuju bahwa kesehatan keluarga itu penting? Tunggu sampai dia menjawab ya. Lalu lanjut dengan bertanya ini, apakah Bapak bersedia meluangkan 5 menit minggu ini untuk mendaftar di program ini? Tunggu lagi sampai dia menjawab ya. Begitu seterusnya secara bertahap, selangkah demi selangkah. Langkah kedua adalah buat komitmen itu diucapkan atau dituliskan secara publik.
Dalam sesi pendampingan kelompok, minta setiap anggota menuliskan satu langkah konkret yang akan mereka ambil minggu ini di selembar kertas, lalu membacakannya di depan kelompok. Misalnya, minta tiap peserta menuliskan sebuah pantun lucu yang di akhir pantun itu berisi langkah konkret yang akan dilaksanakannya. Lalu secara bergantian, peserta diminta untuk membacakannya. Nah, kawan-kawan, komitmen yang diucapkan di depan orang lain akan lebih sulit untuk diabaikan dibandingkan niat yang hanya diucapkan dalam pikirannya. Langkah ketiga adalah dokumentasikan komitmen itu dan lakukan penilaian tindak lanjutnya. 2 minggu kemudian, kembali ke kelompok itu dan tanyakan perkembangannya. Adanya tindak lanjut yang konsisten pasti akan memperkuat efek komitmen secara signifikan. Kawan-kawan mahasiswa UGK, kita juga perlu hati-hati untuk hal negatif. Jaga agar jangan ada klien kita yang berkomitmen negatif di depan publik. Bayangkan ada seseorang klien yang berkata di depan orang banyak, "Saya sulit berhenti merokok." Maka saat dia dinasehati terus, dia akan termotivasi dan berusaha mempertahankan keyakinan negatifnya itu. Maka aturlah arah komunikasi, agar jangan ada klien kita yang berkomitmen negatif di depan publik. Yuk, kita lanjut ya. Kita lanjut membahas metode keempat. Metode ini dinilai sebagai salah satu metode paling revolusioner dalam psikologi motivasi modern. Mengapa revolusioner? Karena metode ini membalik asumsi yang selama ini banyak kita pegang tentang kekuatan berpikir positif. Selama bertahun-tahun, banyak program motivasi mengajarkan satu hal, yaitu kita diminta membayangkan kesuksesan kita sejelas-jelasnya. Kita diminta untuk memvisualisasikan diri kita yang baru, yaitu diri kita yang sudah mencapai tujuan yang ingin diraih. Lalu, kita diminta untuk merasakan semua rasa keberhasilan. Kedengarannya masuk akal, bukan? Tapi Gabriel Oettingen dari New York University melakukan sesuatu yang berani. Ia mengujinya secara eksperimental, dan hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang hanya melakukan visualisasi positif justru cenderung kurang termotivasi dan kurang berhasil mencapai tujuan mereka dibandingkan yang tidak melakukannya. Loh, mengapa bisa begitu ya? Karena otak kita, ketika membayangkan kesuksesan secara vivid, memprosesnya seolah-olah kesuksesan itu sudah terjadi. Dan begitu otak merasa sesuatu sudah tercapai, dorongan untuk bertindak pun justru berkurang secara signifikan. Lalu bagaimana agar efektif? Jawabannya adalah harus ada kombinasi. Mulailah dengan langkah konvensional tadi, yaitu visualisasi positif tadi. Bayangkan hasil positif yang ingin Anda capai, lalu jangan berhenti di situ, tapi langsung berdiri dan bekerja untuk merumuskan langkah antisipasi hambatan nyata yang paling mungkin menghalangi Anda. Inilah yang disebut mental contrasting. Dari prinsip mental contrasting ini, Oettingen mengembangkan sebuah kerangka praktis yang bisa langsung digunakan. Namanya adalah metode WOP. 4 huruf, 4 langkah. W adalah wish atau harapan, yaitu apa yang ingin Anda capai. Rumuskanlah harapan itu dengan jelas dan spesifik. O pertama adalah outcome atau hasil terbaik. Di sini kita membayangkan satu hasil terbaik yang akan kita rasakan ketika harapan itu telah tercapai. Rasakan itu sejenak. Ini bagian visualisasi positif tadi. O kedua adalah obstacle atau hambatan. Nah, sekarang tanyakan jujur kepada diri sendiri hambatan nyata apa, baik dari dalam diri maupun dari luar, yang paling mungkin menghalangi Anda untuk mencapai tujuan atau harapan Anda tadi. Satu hambatan utama. Dan P adalah plan atau rencana, yaitu rumuskan rencana if-then atau jika-maka yang sangat spesifik. Jika hambatan itu muncul, maka saya akan melakukan ini. Kawan-kawanku semua, dalam pekerjaan sosial, WOP sangat kuat digunakan dalam sesi pendampingan individual maupun kelompok. Bayangkan Anda mendampingi seorang ibu penerima manfaat PKH yang ingin memulai usaha kecil. Daripada hanya menanyakan impiannya dan menyemangatinya, ajaklah dia melewati 4 langkah WOP itu secara sistematis. Dampingi agar dia mampu mandiri mengidentifikasi apa harapannya yang spesifik, apa hasil terbaik yang ia bayangkan, hambatan nyata apa yang paling mungkin menghalanginya, dan jika hambatan itu muncul, langkah tepat apa yang akan dilakukannya. Pelatihan yang menggunakan metode WOP terbukti menghasilkan rencana yang jauh lebih konkret dan jauh lebih sering ditindaklanjuti dibandingkan sesi motivasi konvensional yang hanya berfokus pada menyalakan semangat dan impian.
Sekarang kita masuk ke metode kelima. Dan metode ini menjelaskan sesuatu yang sebenarnya sudah kita alami sepanjang hidup kita, tapi mungkin belum pernah kita sadari sepenuhnya. Namanya adalah social proof atau bukti sosial. Izinkan saya mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Ketika Anda tiba di sebuah kota yang tidak Anda kenal dan ingin mencari makan siang, antara dua warung yang bersebelahan, satu warung penuh sesak antrian dan satu warung kosong melompong, maka warung mana yang akan Anda pilih? Hampir semua dari kita akan memilih yang antri panjang. Mengapa? Kita tidak tahu apa-apa tentang warung itu. Tapi kita menyimpulkan bahwa kalau banyak orang memilihnya, pasti ada alasan yang baik. Ini adalah saat social proof bekerja secara otomatis di dalam diri kita. Robert Cialdini, yang menulis buku Influence pada tahun 1984, adalah salah satu peneliti pertama yang mendokumentasikan kekuatan social proof secara sistematis. Tapi salah satu eksperimen yang paling konkret dan relevan datang dari eksperimen hotel yang ia lakukan bersama rekannya. Mereka menguji berbagai versi tulisan pesan di kartu handuk di kamar hotel. Pesan pertama adalah pesan lingkungan tentang pentingnya menghemat air. Pesan kedua adalah tulisan yang menyatakan mayoritas tamu hotel ini menggunakan kembali handuk mereka. Pesan ketiga adalah yang paling spesifik, yaitu tulisan yang menyatakan mayoritas tamu yang menginap di kamar ini menggunakan kembali handuk mereka. Lalu apa dari adanya 3 variasi pesan itu? Hasilnya sangat jelas. Pesan ketiga, yang paling lokal dan paling spesifik, menghasilkan penggunaan ulang handuk sebanyak 26% lebih tinggi dari pesan moral umum tentang lingkungan. Mengapa pesan yang paling spesifik paling efektif? Karena otak kita paling mudah dipengaruhi oleh norma dari kelompok yang paling dekat dan paling relevan dengan kita. Bukan norma abstrak tentang semua orang, tapi norma konkret tentang orang-orang seperti saya di tempat yang sama dengan saya. Ada 2 jenis norma yang perlu Anda bedakan. Pertama adalah descriptive norm atau norma deskriptif. Ini menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan orang lain. Misalnya pernyataan ini. 73% kepala keluarga di desa ini hadir di musrenbang tahun lalu. Ini adalah fakta tentang perilaku nyata. Kedua adalah injunctive norm atau norma preskriptif, yaitu yang menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan. Misalnya pernyataan ini, setiap warga yang baik seharusnya aktif berpartisipasi dalam musrenbang. Ini adalah imbauan moral. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa norma deskriptif yang akurat dan lokal jauh lebih efektif menggerakkan perilaku dibandingkan norma preskriptif yang abstrak dan moral. Implikasi praktisnya untuk Anda sangat langsung. Mulai dari sekarang, setiap kali Anda mendampingi komunitas, kumpulkan data partisipasi yang nyata. Berapa persen yang sudah melakukan sesuatu? Berapa keluarga yang sudah mendaftar? Berapa warga yang sudah mengikuti program? Lalu komunikasikan angka-angka itu secara aktif dan spesifik kepada orang-orang yang belum berpartisipasi. Data lokal yang akurat adalah bahan bakar social proof yang paling kuat yang dapat mengubah perilaku masyarakat. Sekarang kita masuk ke metode ke-6 yang menyentuh sesuatu yang sangat fundamental dalam psikologi manusia, yaitu kebutuhan kita untuk mempertahankan gambaran positif tentang diri kita sendiri. Metode ini disebut identity labeling atau pelabelan identitas. Ayo kita mulai dengan sebuah analogi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bayangkan Anda seorang guru yang ingin mendorong seorang murid yang pendiam untuk lebih aktif di kelas. Nah, ada 2 pendekatan yang bisa Anda pilih. Pendekatan pertama, Anda terus-menerus mengingatkan murid itu bahwa ia perlu lebih aktif, bahwa diam itu tidak baik untuk perkembangannya, bahwa ia harus berani berbicara. Pesan ini, meskipun niatnya baik, secara implisit justru mengkonfirmasi identitasnya sebagai anak yang pendiam. Pendekatan kedua, Anda memberinya label identitas yang berbeda. Anda berkata dengan sungguh-sungguh, kamu adalah salah satu murid yang paling kritis dalam kelas ini. Saya perhatikan cara kamu mengamati diskusi sangat teliti. Saya ingin mendengar analisis kamu tentang topik hari ini. Tiba-tiba, murid itu tidak lagi berperilaku sebagai anak pendiam. Ia berperilaku sebagai murid yang kritis dan analitis, karena itulah identitas yang baru saja Anda aktifkan dalam dirinya.
Inilah yang dibuktikan secara eksperimental oleh Thibault dan Yalch pada tahun 1980. Warga yang secara acak diberi label sebagai warga yang lebih aktif berpartisipasi dari rata-rata komunitas mereka, maka meskipun itu tidak benar-benar berdasarkan data, terbukti jauh lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan sipil berikutnya dibandingkan kelompok kontrol. Label identitas itu menciptakan standar perilaku baru yang membuat warga itu perlu memenuhinya. Sekarang, ada satu hal kritis yang harus saya tekankan, yaitu identity labeling yang efektif bukan pujian kosong. Wah, Bapak ini hebat sekali. Itu bukan identity labeling, itu hanya basa-basi yang tidak mengikat identitas apapun. Identity labeling yang efektif adalah label yang spesifik, label yang berbasis pada potensi nyata yang Anda amati pada dirinya, dan label yang disampaikan dengan nada percaya yang sungguh-sungguh. Itu kuncinya. Implikasi terbesarnya untuk pekerjaan sosial ada pada level naratif komunitas secara keseluruhan. Selama bertahun-tahun, banyak program bantuan sosial secara tidak sadar terus mengkonfirmasi identitas komunitas sebagai yang lemah, yang membutuhkan bantuan, yang belum mandiri. Dan identitas itu justru semakin sering dikonfirmasi, semakin dalam tertanam, dan semakin sulit diubah. Tugas Anda sebagai pekerja sosial adalah secara aktif dan konsisten mengganti narasi itu. Bukan dengan kebohongan, bukan dengan pujian yang tidak berdasar, tapi dengan secara sungguh-sungguh mengidentifikasi dan mengkomunikasikan kekuatan nyata yang sudah ada dalam komunitas itu, lalu membingkainya sebagai identitas baru yang perlu dijaga dan dikembangkan. Komunitas Bapak dan Ibu adalah komunitas yang sudah terbukti bertahan dari berbagai krisis selama puluhan tahun. Komunitas seperti ini yang paling siap untuk berkembang mandiri. Nah, narasi itu bukan pujian kosong. Itu pelabelan identitas yang berbasis pada fakta sejarah tentang ketahanan komunitas itu, yang dapat mengaktifkan motivasi internal para anggotanya untuk berperilaku konsisten dengan label itu. Kita masuk ke metode ketujuh, dan metode ini harus saya sampaikan dengan satu peringatan penting di awal. Metode ini sangat efektif, tapi juga sangat mudah disalahgunakan. Maka, saya akan membaginya menjadi dua bagian, bagaimana cara kerjanya dan bagaimana menggunakannya secara etis. Metode ini bernama scarcity dan urgency, atau kelangkaan dan urgensi. Mari mulai dari sebuah eksperimen yang sangat sederhana dan sangat ikonik. Stephen Warshall dan rekannya pada tahun 1975 menyajikan kepada para partisipan dua toples kue coklat. Toples pertama berisi 10 kue. Toples kedua berisi hanya 2 kue. Nah, partisipan diminta menilai kualitas kue dari masing-masing toples. Hasilnya, kue dari toples yang hampir kosong secara konsisten dinilai lebih enak, lebih berkualitas, dan lebih berharga, meskipun kue dari kedua toples itu identik, persis sama. Kelangkaan dalam eksperimen ini mengubah persepsi nilai secara dramatis. Mengapa ini terjadi? Kembali ke prinsip loss aversion yang sudah kita bahas sebelumnya. Manusia lebih takut kehilangan sesuatu daripada termotivasi untuk mendapatkan sesuatu yang nilainya setara. Ketika ada sinyal kelangkaan, otak secara otomatis meningkatkan penilaian terhadap objek yang langka itu dan meningkatkan urgensi untuk mengambil tindakan sebelum kesempatan itu hilang. Inilah mengapa tenggat waktu atau informasi deadline yang nyata dan kapasitas yang terbatas adalah alat komunikasi yang sangat kuat untuk mendorong tindakan yang selama ini tertunda. Sekarang, bagaimana menggunakannya secara etis? Prinsipnya sangat sederhana, hanya komunikasikan kelangkaan atau urgensi yang benar-benar nyata. Tidak lebih, tidak kurang. Kalau sebuah program pelatihan memang hanya memiliki 20 slot peserta karena keterbatasan kapasitas fasilitator, maka komunikasikan itu dengan jelas dan transparan. Program ini hanya tersedia untuk 20 orang pertama yang mendaftar. Saat ini sudah ada 13 orang yang terdaftar. Nah, itu bukan manipulasi. Itu informasi yang jujur yang membantu orang membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat waktu. Kalau pendaftaran program dana desa memiliki tenggat waktu resmi dari dinas, tegaskan tenggat itu secara eksplisit.
Pendaftaran ditutup pada tanggal 25 bulan ini. Setelah itu, kami tidak lagi bisa memproses berkas apapun. Nah, itu bukan tekanan palsu. Itu realita yang perlu dikomunikasikan dengan jelas. Sebaliknya, jangan menciptakan kelangkaan palsu, misalnya mengatakan hanya tersisa sedikit, padahal masih banyak. Atau menciptakan tenggat waktu yang sebenarnya tidak ada adalah manipulasi yang tidak hanya tidak etis, tapi juga akan merusak kepercayaan komunitas terhadap Anda secara permanen. Ingat kawan-kawan, kepercayaan komunitas pada Anda adalah aset profesional Anda yang paling berharga dan paling sulit dibangun kembali setelah rusak. Di sini, kembali saya, suara bernama Fenrir yang menjelaskan. Kita sampai di metode ke-8, yang saya simpan di posisi terakhir sebelum sintesis, karena implikasinya menyentuh sesuatu yang sangat fundamental dalam cara kita berkomunikasi sebagai pekerja sosial. Metode ini bernama Question Behavior Effect, atau efek pertanyaan terhadap perilaku. Dan saya ingin memulainya dengan sebuah pengakuan yang jujur. Sebagian besar dari kita, saat ingin mengubah perilaku seseorang, maka secara naluriah kita memilih pola memberitahu atau menggurui. Kita datang ke masyarakat dengan pengetahuan yang ingin kita sampaikan. Lalu kita beri ceramah tentang manfaat perubahan perilaku. Kita juga menjelaskan resikonya. Kita argumentasikan alasannya. Lalu kita berharap agar setelah mendengar penjelasan yang cukup panjang dan cukup baik itu, maka mereka warga masyarakat akan berubah. Nah, ternyata tidak semudah itu, kawan. Bukti-bukti eksperimental berkata lain. Anthony Greenwald dan rekannya melakukan sebuah eksperimen sederhana yang sangat elegan 2 hari sebelum pemilu di Amerika pada tahun 1987. Secara acak, mereka membagi calon pemilih menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama diberitahu tentang pentingnya memilih dengan ceramah yang standar tentang kewajiban warga negara. Kelompok kedua hanya ditanya satu pertanyaan. Apakah Anda berencana untuk memilih besok? Nah, hasilnya luar biasa. Kelompok yang hanya ditanya tentang niatnya itu justru memiliki tingkat partisipasi aktual yang lebih tinggi, 25% lebih tinggi dari kelompok yang diceramahi. Mereka benar-benar datang dan melakukan pilihannya di bilik suara. Nah, itu adalah kejadian di mana satu pertanyaan sederhana justru menghasilkan efek yang jauh lebih besar dari ceramah panjang lebar tentang kewajiban warga negara. Mengapa ya kok bisa beda gitu? Ada 2 mekanisme yang bekerja secara bersamaan. Pertama adalah bahwa adanya pertanyaan justru mendorong orang untuk secara aktif membayangkan diri mereka melakukan perilaku itu. Dan proses membayangkan secara spesifik ini mengaktifkan jalur kognitif yang kemudian memudahkan mereka melakukan tindakan nyata. Ini terhubung langsung dengan prinsip implementation intentions yang sudah kita singgung dalam WOOP. Kedua adalah bahwa adanya pertanyaan mengaktifkan konsistensi identitas diri. Ketika seseorang menjawab, "Ya, saya berencana memilih," maka ia secara psikologis sudah membuat komitmen kepada dirinya sendiri. Dan seperti yang sudah kita pelajari dari eksperimen Cialdini, otak kita termotivasi untuk berperilaku konsisten dengan pernyataan yang sudah diucapkan. Nah, kawan-kawan, implikasi operasionalnya bagi pekerjaan kita adalah bahwa informasi ini membawa pergeseran paradigma yang sangat konkret dalam cara kita berkomunikasi, cara kita berceramah. Daripada berkata kepada seorang ibu seperti ini, "Ibu, penting bagi Anda untuk membawa anak Anda ke posyandu setiap bulan. Tapi cobalah bertanya saja, apakah ibu berencana membawa putranya ke posyandu bulan ini?" Lalu diam. Tunggu jawabannya. Beri ruang bagi mereka untuk mengartikulasikan atau mengucapkan niat mereka sendiri di depan publik. Daripada menceramahi tentang manfaat tabungan, tanyakan, "Kalau Bapak mulai menyisihkan Rp20.000 setiap minggu mulai bulan depan, kira-kira dalam setahun, tabungan itu akan Bapak gunakan untuk apa?" Nah, pertanyaan itu mengaktifkan imajinasi, mengaktifkan identitas, dan mengaktifkan perencanaan. Semua aspek disampaikan sekaligus dalam satu kalimat pertanyaan. Kawan-kawan, bertanya dengan tepat adalah salah satu keterampilan komunikasi yang paling kuat yang bisa Anda miliki sebagai pekerja sosial. Dan seperti semua keterampilan lainnya, ia perlu dilatih secara sadar dan konsisten.
Maka cobalah berlatih saat periode kuliah ini. Di kampus UGK tercinta, sambil santai, cobalah bertanya yang tepat kepada teman Anda. Kita bertanya agar dia berpikir dan dia termotivasi untuk menyelesaikan kuliahnya secara tepat waktu. Jika tidak berefek, perbaiki pertanyaannya. Begitulah seterusnya. Oke, kawan-kawan semua, mahasiswa Prodi PS UGK. Kita telah menempuh sebuah perjalanan intelektual yang sangat substantif hari ini. Dan sekarang, izinkan saya mengajak Anda untuk menyatukan semua yang telah kita pelajari ke dalam sebuah gambaran utuh yang bisa Anda bawa langsung ke lapangan. Mari kita ringkas 8 metode yang sudah kita kuasai bersama. Pertama, metode nudge dan choice architecture. Rekomendasi metode ini adalah kita perlu mengubah desain konteks atau merekayasa situasi sehingga perilaku positif menjadi pilihan yang paling mudah dan paling alami. Makna istilah desain konteks adalah situasi yang direkayasa yang dapat meliputi pengaturan lingkungan fisik maupun psikologis. Kedua, metode framing effect, yaitu membingkai pesan dengan loss framing atau menonjolkan kerugian atau kehilangan untuk mendorong munculnya perilaku pencegahan, sambil mempertimbangkan sensitivitas budaya lokal. Ketiga, metode komitmen publik, yaitu memulai dari persetujuan kecil, lalu membangun menuju komitmen yang lebih besar, selangkah demi selangkah, yang diucapkan di depan masyarakatnya. Keempat, metode WOOP, yaitu menggabungkan bayangan atau visualisasi positif dengan penyusunan rencana untuk antisipasi hambatan nyata, serta aktif menindaklanjutinya agar benar-benar menghasilkan kesuksesan seperti yang diharapkan. Kelima, metode social proof, yaitu mengumpulkan dan mengkomunikasikan data partisipasi lokal yang akurat sebagai norma deskriptif yang menggerakkan. Keenam, metode identity labeling, yaitu mengaktifkan identitas positif yang spesifik dalam diri klien dan komunitas untuk mendorong perilaku yang konsisten dengan identitas itu. Ketujuh, metode scarcity dan urgency yang etis, yaitu mengkomunikasikan situasi kelangkaan yang nyata secara transparan untuk mendorong tindakan yang tertunda. Dan kedelapan, metode question behavior effect, yaitu mengganti pola memberitahu dengan bertanya dengan tepat untuk mengaktifkan komitmen internal yang jauh lebih kuat. Nah, kawan-kawan, 8 metode ini tidak bekerja secara terpisah. Kekuatan sejatinya terletak pada kombinasi yang cerdas sesuai konteks. Ada kerangka 4 langkah yang bisa Anda gunakan setiap kali menghadapi situasi baru di lapangan. Langkah pertama adalah diagnosis perilaku. Gunakan kerangka COM-B, yaitu apakah hambatan perubahan ada di capability, yaitu kemampuan, apakah ada hambatan di opportunity, yaitu kesempatan dan konteks lingkungan, ataukah ada hambatan di motivation, yaitu dorongan internal dan eksternal. Kita ingat ini ya, diagnosis yang tepat akan menentukan pilihan metode yang tepat pula. Langkah kedua adalah pilih metode berbasis bukti yang paling relevan dengan hambatan yang teridentifikasi. Jika hambatannya di opportunity, maka gunakan metode dorongan halus atau nudge. Jika hambatan ada di motivation, maka gunakan metode framing, social proof, atau identity labeling. Jika hambatan di kemampuan membuat rencana yang realistis, maka gunakan metode WOOP. Lalu, langkah ketiga adalah adaptasi untuk konteks lokal Gunung Kidul. Mari kita ingat bahwa tidak ada satu metode yang dapat dipakai di semua situasi. Maka nilai-nilai budaya Jawa, struktur sosial desa, dinamika komunitas karst, dan mekanisme kelembagaan lokal seperti BUMDes, Musrenbang, dan dana desa harus selalu menjadi pertimbangan dalam mengadaptasi metode-metode ini. Dan langkah keempat adalah ukur dampak perubahan perilaku secara konkret. Bukan hanya mengevaluasi kepuasan peserta, bukan hanya mengevaluasi jumlah kehadiran, tapi mengevaluasi ada tidaknya perubahan perilaku yang spesifik
secara nyata di lapangan. Sekarang saya ingin menyampaikan satu hal terakhir yang saya anggap paling penting dari seluruh sesi hari ini. Semua eksperimen yang kita pelajari dilakukan oleh para peneliti yang menggunakan pengetahuan tentang psikologi manusia untuk mendorong perubahan. Pengetahuan yang sudah kita miliki ini adalah kekuasaan yang nyata. Dan seperti semua kekuasaan, ia membawa tanggung jawab yang sangat besar. Ada satu pertanyaan etis yang harus Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri setiap kali Anda akan menggunakan metode-metode ini, yaitu, apakah saya menggunakan pengetahuan ini untuk memberdayakan orang ini atau untuk memanipulasi mereka demi agenda saya atau agenda program saya? Jika jawabannya adalah untuk memberdayakan, jika tujuannya adalah untuk kepentingan terbaik klien dan komunitas, jika prosesnya transparan dan menghormati otonomi mereka, maka gunakanlah metode-metode ini dengan penuh keyakinan dan keberanian profesional. Saudara mahasiswa yang saya cintai dan banggakan, Anda adalah generasi pekerja sosial yang belajar di era paling menarik dalam sejarah ilmu perilaku. Sebelum sekarang, kita tidak memiliki bukti-bukti eksperimental yang dapat menjelaskan bagaimana sebenarnya cara manusia itu berubah. Pengetahuan yang dulu hanya ada di laboratorium-laboratorium Harvard, Oxford, dan NYU, hari ini ada di hadapan Anda. Tapi pengetahuan ini hanya akan bermakna jika ia digunakan, jika ia diterjemahkan menjadi program yang lebih efektif, jika ia menjadi basis dari setiap interaksi Anda dengan warga Gunung Kidul yang Anda layani. Di luar sana, ada banyak warga masyarakat yang menunggu pekerja sosial yang tidak hanya baik hati tapi juga cerdas secara metodologis, yang tidak hanya bersemangat tapi juga berbasis bukti, yang tidak hanya berempati tapi juga tahu persis cara memfasilitasi perubahan nyata yang bertahan lama. Maka, jadilah pekerja sosial seperti itu. Mulai dari pertemuan berikutnya dengan klien Anda, dengan warga komunitas Anda, dengan kelompok dampingan Anda, tanyakan diri Anda, metode mana yang paling terbukti relevan untuk situasi ini? Bagaimana saya bisa merancang komunikasi sehingga mengaktifkan identitas positif, memanfaatkan norma sosial yang akurat, membangun komitmen yang nyata, dan mengantisipasi hambatan secara konkret? Adanya pertanyaan-pertanyaan itu dalam diri Anda adalah tanda bahwa Anda sudah melampaui sekedar niat baik, tapi Anda sedang bergerak menuju kompetensi profesional yang sesungguhnya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Teruslah membaca riset, teruslah berlatih, dan teruslah berpihak kepada masyarakat dengan cara yang paling efektif dan paling etis yang Anda bisa.